Kali ini saya ingin membagikan cara screening saham hanya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama Google Chrome, yang kedua ada Stockbit. Karena saya menggunakan Stockbit, biasanya yang pertama saya buka itu IDN Financial. Kita buka aja di Google ya, IDN Financial. Kita buka. Biasanya IDN Financial ini saya gunakan untuk mencari kompetitor dari perusahaan yang ingin kita cari. Misalnya kita mau screening di perkapalan atau sektor transportasi atau logistik. Misalnya yang kita tahu cuma SMDR. Kita ketik di sini, dicari SMDR. Kita cari. Setelah kita cari perusahaan, kita klik lagi SMDR. Sudah masuk SMDR, yaitu Samudra Indonesia atau SMDR. Kita di sini kita scroll ke paling bawah. Scroll terus. Kita cari paling bawah. Nah, di sini. Di perusahaan terkait dengan industri. Jadi SMDR itu punya kompetitor ini. Ada TJPI, Temas, SMDR, ASA, Burung, PSSI, HITS, Hatam, CMPP, dan sampai bawah ini. Ini kompetitor dari SMDR. Ini semua tentang logistik ya. Ada yang darat, laut, ada HAIS. Kita spesifik misalnya ke logistik laut. Logistik laut itu ada banyak ini. PPGL ini logistik laut. Terus ada Nelly ini logistik laut tapi minyak ya kayaknya. Ada IATA, PSSI ini batu bara ya. Kalau SMDR ini peti kemas itu yang mirip kompetitornya itu Temas ya. Temas sama SMDR ini sepertinya sama bidangnya. Kalau PSSI ini tongkang atau batu bara. PSSI ini kompetitornya itu ada ini BSML. Kita cari misalnya, setelah kita cari misalnya kita mau cari logistik peti kemas ya, SMDR, kita bandingkan dengan Temas misalnya begitu. Kita buka Stockbit, kita cari SMDR. Biasanya di sini kita gunakan compare. Di sini compare. Kita di sini bisa compare SMDR dengan Temas misalnya. Kita ketik Temas. Sudah muncul. Biasanya saya gunakan itu yang pertama indikatornya market cap. Kita pilih market cap yang paling kecil atau yang lebih kecil. Kenapa alasan market cap lebih kecil? Karena begini, ketika market cap yang besar itu kan dia sudah ekspansinya kan sudah besar. Dan kalau market cap kecil ini kan dia perusahaan yang masih kecil dan ruang geraknya itu masih banyak gitu.
Jadi intinya market cap lebih kecil itu ruang geraknya atau ruang ekspansinya itu jauh lebih besar daripada ruang market cap yang besar. Jadi growth-nya itu masih ada ruang untuk bertumbuh untuk market cap yang kecil, itu yang pertama. Terus PE rasio kita bisa bandingkan SMDR PE pernya 2,26, kalau Temas 7,82. Terus yang kedua biasanya saya gunakan book value. Book value-nya SMDR cuma 1,28, sedangkan Temas sudah 5 kali. Setelah itu biasanya saya gunakan ini current share outstanding atau saham yang beredar. Kita pilih yang lebih kecil juga. Setelah itu kita bandingkan ini EPS atau laba per saham dasar. EPS SMDR itu 1000. Dia punya modal book value. Current book value per share ini per lembar saham ya 1900. Ini nilai buku per lembar saham current book value per share ini. Kita bandingkan dengan EPS. EPS itu laba per saham dasar. Jadi SMDR punya modal 1900 per lembar, dia bisa menghasilkan laba 1000 per lembar. Kita bandingkan dengan Temas, dia punya modal 300 tapi dia bisa menghasilkan laba 231. Ini kalau EPS TTM ini setahun ya, disetahunkan. Kalau EPS anual ini per kuartal. Jadi EPS TTM ini laba yang disetahunkan, kalau EPS anual ini laba per kuartal. Setelah itu saya biasanya menggunakan DER. DER-nya kita bandingkan. DER-nya kalau SMDR 0,3, kalau Temas 0,6. Setelah itu kalian bisa baca ROA, ROE. Kalian bisa baca itu. Terus setelah itu kan ini cashnya itu segini, ada cash per share biasanya, cash per share kok gak ada ya. Nah, dari sini kita bisa bandingkan mana yang lebih murah di antara yang kedua ini. Ini bukan untuk ajakan untuk membeli atau menjual ya, ini cuma contoh saja. Jadi antara Temas dengan SMDR, seumpama saya membeli, saya akan membeli SMDR. Setelah kita tahu atau ingin memutuskan untuk memilih, belum membeli ya, memilih, kita biasanya saya cari lagi di sini corporate action yang saya lihat. Ternyata dia juga sering membagikan dividen. Ada stock split. Terus ini insider. Insider ini biasanya institusi atau perseorangan yang membeli saham di atas 5% biasanya muncul di insider. Terus kita cari profil, kita lihat profilnya. PT Samudra Indonesia Tbk kegiatan usahanya meliputi shipping termasuk pengangkutan barang, dagang kapal, dan kegiatan lainnya dengan bertindak sebagai agen baik keagenan lokal ataupun luar negeri maupun keagenan umum untuk perusahaan shippingnya sejalan dengan pertumbuhan usaha yang pesat dan meningkatkan kompleksivitas organisasi perusahaan. Kemudian di sini biasanya saya melihat itu ini
porsi kepemilikan sahamnya. PT Samudra Indonesia Tangguh 57%, Publik 27%, dan PT Ngrumat Bondo Utomo 14%. Biasanya indikator ini saya gunakan Publik kalau di bawah 50% itu biasanya perusahaan yang bagus ya. Saya memilih biasanya di bawah 50% kepemilikan publiknya. Kepemilikan publik semakin kecil biasanya itu semakin bagus. Dan indikator yang lain biasanya saya menggunakan direksinya membeli saham atau tidak, atau memiliki pemegang saham atau tidak. Ini di sini ada komisaris, direksi. K ini komisaris ya, D direksi. Seperti ini. Direksinya memegang sejumlah ini. Setelah ini kita cek lagi biasanya saya ke pengumuman, atau di sini kita buka tab baru aja. Kita buka tab baru, idx.co.id. Ya, biasanya saya gunakan pengumuman ini untuk mengetahui secara lanjut SMDR tadi. Kita klik, kita search. Di sini biasanya saya mencari public expose. Yang pertama saya cari public expose dari SMDR. Pencapaian materi public expose tahunan SMDR ini di sini. Kita klik, kita buka. Di sini kita bisa baca public expose ini biasanya membahas tentang tujuan perusahaan, kedepannya seperti apa, atau sekarang sudah mencapai target atau belum. Biasanya seperti itu. Ini kok cuma segini ya. Setelah di public expose biasanya saya membuka laporan keuangan. Sebenarnya di pengumuman ini lengkap ya, kalau kalian mau baca. Di sini penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit, panggilan rapat umum pemegang saham. Jadi aksi-aksi korporasi itu sudah ada di pengumuman ini. Pengumuman kita set SMDR, terus cari, terus akan muncul seperti ini. Jadi setiap aksi korporasi perusahaan itu akan muncul di sini. Perubahan struktur pemegang saham. Di sini sudah lengkap kalau kalian mau baca. Tapi biasanya saya di pengumuman ini yang pertama saya gunakan untuk mencari public expose tadi. Sekarang kita buka laporan keuangan. Kita klik di bagian paling kanan atas yang ada garis 3 ini. Kita klik. Kita cari perusahaan tercatat. Terus kita cari laporan keuangan dan tahunan di tengah ini. Kita klik. Setelah itu kita masukkan kode atau nama perusahaan SMDR. Triwulan 3 kita coba cari. Oh, sudah keluar. Di sini SMDR, kode SMDR, kita cari laporan keuangan kuartal 3. Bukan ini. Kita bisa cari satu persatu.
Di sini. Biasanya yang pertama saya cek itu adalah hutang. Di sini kita lihat dulu asetnya. Aset lancarnya berupa kas dan setara kas, jumlahnya ini 300.995 juta. Ini disajikan dalam dolar US kecuali dinyatakan lain. Terus asetnya lancarnya ini ada apa saja, ini bisa dibaca. Terus jumlah aset lancar di 635 juta. Kita bandingkan dengan liabilitas atau utang jangka pendek. Utang bank jangka pendek sebesar ini, utang usaha, utang dan bla 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 bla, yang jumlah totalnya, jumlah liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendeknya 315 juta. Hutangnya 315 juta, sedangkan dia punya aset 635 juta. Jadi kemungkinan perusahaan SMDR ini untuk gagal bayar itu sangat kecil, dan malah mungkin tidak akan gagal bayar ya dalam utangnya dalam jangka pendek. Yang penting ini hutang dalam jangka pendek bisa dibayar dengan aset lancarnya. Apalagi kalau bisa ini jumlah aset tidak lancar, liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas di sini, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas semuanya itu 499 juta, sedangkan aset lancarnya masih 600. Jadi seumpama aset liabilitas jangka panjangnya dan liabilitas jangka pendek ini di total semuanya di compare dengan aset lancarnya saja sudah masih lebih ya, ini bagus ini. Terus setelah ini biasanya saya melihat itu penjualan di sini, pendapatan jasa. Pendapatan jasa tahun 2002 itu sejumlah 853 juta, sedangkan di tahun 2021 442. Ini meningkat ya penjualannya, pendapatannya. Terus laba brutonya juga meningkat. Setelah itu biasanya saya scroll ke bawah di sini, di umum. Di umum ini kita bisa tahu SMDR itu bergerak di bidang apa sih. Kita bisa baca PT Samudra Indonesia Tbk dan bla 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 sampai di sini, di tengah ini. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan yang di tengah ini, sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, lingkup usaha perusahaan meliputi kegiatan pelayaran termasuk pengangkutan barang dengan kapal dan kegiatan lainnya dengan bertindak sebagai agen baik keagenan lokal maupun keagenan umum untuk perusahaan pelayaran lainnya serta angkutan penyeberangan dan aktivitas penunjang perairan lainnya. Jadi di sini ini sama dengan di Stockbit tadi. Jadi ini bidang SMDR ini di pelayaran ya. Terus biasanya kita scroll ke bawah itu biasanya ada kalau pokoknya bisa di laporan keuangan ini sebenarnya juga lengkap ya. Mau utangnya dia ke siapa saja, terus konsumennya dia ke siapa. Nah ini entitas anak, ternyata SMDR itu punya anak usaha yang usahanya ini Samudra Shipping Singapura, pelayanan untuk angkutan peti kemas.
Terus ini ada usahanya, ada J1, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini. Ini anak usaha dari SMDR. Kita bisa geser ke sini. Ini persentase kepemilikan dari SMDR. Nah, ini nanti akan masuk ke laporan keuangan, dan di laporan keuangan ini kalian bisa baca dengan lengkap mengenai perusahaan. Biasanya seperti itu. Dan mungkin cukup sampai di sini. Sharing kali ini atau searching kali ini. Lebih jelasnya kalian bisa di sini di IDN Financial tadi, kita scroll ke paling bawah. Kalau kalian ingin mencari kompetitor dari perusahaan yang kalian inginkan, itu di sini. Di sini kalian bisa cari satu persatu, caranya seperti tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan.